Nah, gimana caranya besok dengerin aja, karena besok ada inspiratif talk-nya. The way how to you becoming entrepreneur. Oke, tepuk tangan dong. Tadi pesan sponsornya jangan lupa ya, besok sesi inspirational speech-nya ya Pak ya. Pokoknya datang lagi teman-teman ke sini. Oke, tadi kan Pak CT menjelaskan Pak Purwa ya bahwa tadi do something ya, lakuin aja gitu. Apa yang bisa kita lakuin aja. Kalau kita bisa melihat ada peluang usaha ya lakuin aja, mulai aja dulu gitu kan. Nah, tapi di balik itu semua kan sebuah negara kan tentu ada sistem keuangannya kan, ada termasuk ada LPS juga yang menjamin dana nasabah, dan di satu sisi mungkin sebetulnya peran kekuatan dari kehadiran lembaga ini untuk menjaga ekonomi secara keseluruhan itu gimana sih Pak? Jadi artinya ketika kita berusaha nih, ketika kita bikin bisnis, ketika kita menabung, ketika kita berinvestasi, sebetulnya tuh ada loh yang menjaga kita di belakang ini. Nah itu gimana Pak Purbaya? Ya kan LPS didirikan dari krisis 1998 ya. Itu yang paling penting dampaknya apa? Kita nggak akan ngalamin lagi bank run atau orang lari-lari ke bank narik duitnya lagi. Karena udah ada LPS. Artinya apa? Kalau ada ekonomi lagi turun, itu kan nggak turun terus-terusan. Pasti turunnya terbatas. Nanti nggak lama naik lagi. Jadi seperti kata Pak Cete tadi, cari peluang yang menjanjikan. Dengan ada LPS, kejahatan ekonomi nggak akan separah dulu lagi. Karena saya kayak juga rupanya saya punya 260 triliun untuk jamin uang teman-teman, 2 miliar per nasabah per bank. Yang saya perlu mungkin share di sini adalah, ekonomi itu nggak turun terus, nggak naik terus. Tapi naik, turun, naik, turun, naik, turun. Itu disebut siklus bisnis. Ini ekspansi, pas turun resesi, ekspansi, resesi. Saya udah pelajarin, di Indonesia itu paling pendek 7 tahun ekspansi, turun setahun, 7 tahun ekspansi, turun lagi setahun. Standarnya segitu. Tapi kalau lagi pinter, bisa 10 sampai 11 tahun. Yang terakhir itu waktu zaman Pak Jokowi itu dari 2009 sampai 2020, berarti 11 tahun. Itu ekspansi terpanjang di ekonomi kita. Jadi kalau sekarang, waktu jatuh juga nggak dalam amat kan, 2008. Jadi kalau nanti ada misalnya sedikit pelemahan di ekonomi, jangan terlalu khawatir, nggak akan hancur kita. Ada LPS dan nanti pasti balik lagi. Jadi Anda cari yang mana bisnis atau sektor yang akan naik duluan. Jadi itu antara lain peran LPS yang utama. Dan yang paling penting gini, kita punya kebijakan lain lagi. Orang kan katanya LPS mainnya di belakang, nggak ngapa-ngapain. Kalau saya bilang lu kerja di LPS itu enak. Kalau ekonominya bagus, nggak ada kerjaan, gaji gede. Jadi LPS hanya kerja kalau bank bangkrut, kalau ekonomi susah. Jadi saya suruh anak buah saya setiap itu hari, kamu ke masjid sana doa biar ekonominya bagus. Biar BI kerjanya benar, pemerintah kerjanya benar supaya ekonominya bagus sehingga saya nggak usah kerja. Tapi ternyata ada kebijakan lain yang bisa membantu juga di LPS itu. Kita punya kebijakan yang disebut tingkat bunga penjaminan. Jadi tingkat bunga penjaminan itu kalau bunga di bank di atas tingkat bunga penjaminan nggak dijamin oleh LPS, tapi kalau di bawah dijamin. Karena seperti itu perbankan sekarang ikut tingkat bunga penjaminan LPS. Kalau kita turunin bunga, maka biasanya deposito turun, bunga pinjaman juga turun. Jadi secara nggak langsung kita ikut mengendalikan semacam kebijakan moneternya di Indonesia. Jadi ketika waktu itu kita 2020 ada COVID, saya turunkan dengan cepat ke 3,5%. Dan ketika Bank Sentral Amerika menaikkan bunga, saya cuma menaikkan 75 basis point. Tujuannya apa? Supaya bunga pinjaman nggak naik, supaya ekonominya bisa jalan. Dan lumayan sampai sekarang ekonomi kita nggak jelek-jelek amat. Di situ LPS berperan. Oke.